Ya, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya detail ya untuk usaha kuliner. Jadi kalau misalkan kita usaha, hal yang paling penting itu adalah memperhatikan yang namanya detail dari setiap lini usaha kita. Ya, terutama kalau usaha kuliner ya. Jadi untuk usaha kuliner kita harus tahu 80-20 dari usaha kuliner kita. Jadi 20% dari effort kita itu menghasilkan 80% dari penjualan kita. Jadi kita harus fokus pada hal-hal yang paling penting. Yang pertama adalah kita harus detail untuk mendatangkan pembeli ya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah detail untuk mendatangkan pembeli. Jadi ada beberapa detail yang itu Anda harus benar-benar detail ketika mengerjakannya. Yang pertama adalah Anda harus fokus untuk menentukan lokasi yang strategis untuk meningkatkan impresi. Jadi lokasi itu penting ya. Anda bisa cek di, misalkan Anda bisa gunakan Google Maps atau Anda juga bisa gunakan yang namanya Facebook Ads targeting ya. Jadi Anda bisa cek di radius 1 kilometer dari lokasi tersebut itu berapa sih jumlah orangnya. Kemudian Anda juga bisa cek juga untuk jalannya sendiri, Anda berada di jalan pulang atau di jalan berangkat ya. Jadi kalau misalkan usaha kuliner itu sebaiknya di jalan pulang ya, jalan pulang. Dan juga uh, kalau misalkan outlet Anda kecil, Anda bisa mencari lokasi yang tidak terlalu cepat untuk pergerakan kendaraannya. Karena kalau misalkan Anda di jalan utama dan toko Anda kecil atau outlet Anda kecil, itu nggak akan terlihat. Tapi kalau misalkan Anda pindah ke tempat yang lebih apa namanya second road atau uh, jalan yang agak itu ya agak lambat, itu usaha Anda itu akan lebih terlihat ya. Jadi Anda harus cari lokasi yang strategis untuk Anda. Yang pertama ada itu ya. Dan yang kedua adalah selanjutnya Anda harus cari lokasi yang, kalau misalkan makanan Anda itu makanan sore ya, Anda harus cari lokasi di jalan pulang ya. Jadi di ketika orang-orang itu sedang pulang, Anda ada di bagian kiri dari jalan tersebut. Itu ya. Yang selanjutnya untuk jumlahnya Anda bisa gunakan yang namanya itu ya Google Maps ya untuk cek kepadatan penduduk di sana, dan juga cek juga di apa namanya di Facebook Ads untuk mengetahui secara rinci tentang jumlah orang di lokasi radius 1 kilometer. Yang selanjutnya adalah Anda harus juga detail untuk membuat gambar yang menarik dan terlihat agar orang datang mencoba. Jadi kalau misalkan bikin outlet, itu yang pertama Anda harus lakukan adalah membuat gambar atau foto produk Anda itu dengan baik. Kalau perlu Anda bisa sewa fotografer makanan yang benar-benar dia itu fokus makanan ya. Jadi dia fokus untuk bikin foto makanan yang terlihat lezat, yang asli ya, jangan pakai ChatGPT atau menggunakan metode yang buruk untuk apa namanya menipu konsumen ya. Jadi Anda harus pakai benar-benar produk Anda yang asli, dan kalau misalkan orang beli terlihat seperti itu juga. Kemudian silakan pasang di itu ya di outlet Anda, dan ketika orang lihat, oh orang wah ini kelihatannya enak gitu kan, dan mereka bisa membeli ke kios Anda kalau misalkan itu ya enak. Karena orang itu beli ke sebuah outlet itu biasanya beberapa hal ya, dan yang paling utama itu ketika gambarnya terlihat enak, jadi orang akan beli. Yang selanjutnya untuk mendatangkan pembeli adalah lakukan iklan Facebook Ads ya dengan radius 1 kilometer. Jadi kalau misalkan Anda nggak ngiklan, Anda cuma mengandalkan yang namanya jalan saja atau kios-kios di sekitar untuk mendatangkan pembeli Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda cuma bergantung pada itu ya nggak masalah kalau misalkan lokasinya bagus. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih lagi, Anda bisa melakukan yang namanya iklan Facebook Ads atau Instagram Ads dengan radius 1 kilometer ya. Jadi di Facebook Ads dan Instagram Ads itu Anda bisa menarget radius 1 kilometer saja. Sedangkan untuk yang lain misalkan seperti Google Ads atau mungkin seperti TikTok Ads itu nggak ada fitur seperti itu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan Meta saja, yaitu Facebook dan juga Instagram. Kemudian kebersihan outlet itu juga harus dijaga ya, karena kalau misalkan kebersihannya itu buruk, maka orang lihat itu juga akan ragu untuk membeli karena kotor. Tapi kalau misalkan bersih, terlihat baru, itu orang akan mencobanya. Dan kecuali untuk orang-orang yang sudah langganan ya. Jadi orang yang sudah langganan itu juga nggak akan terganggu untuk uh, apa namanya kebersihan ya. Meskipun tapi kalau misalkan kalau misalkan parah juga akan terganggu sih. Tapi kalau misalkan nggak terlalu parah ya nggak akan terganggu insya Allah untuk pelanggan tetap. Kemudian itu adalah detail untuk mendatangkan pembeli ya. Sedangkan untuk mempertahankan pembeli,
Jadi tugasnya adalah mendatangkan pembeli kemudian mempertahankan pembeli. Untuk mempertahankan pembeli, makanan itu harus benar-benar membuat konsumen puas ya. Jadi Anda harus ketika bikin produk, konsumen itu harus puas. Kalau misalkan nggak puas atau mungkin kurang memuaskan, ya orang nggak akan kembali ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya Anda harus memastikan dulu dengan melakukan blind test ya. Jadi Anda bisa bandingkan, uh, mungkin jangan itu ya, untuk tesnya itu jangan gunakan kemasan yang bagus. Jadi Anda taruh saja di piring atau mangkok plastik gitu kan. Kemudian juga punya kompetitor Anda juga taruh di mangkok atau kotak plastik. Terus kemudian coba berikan ke target customer Anda. Mana yang dipilih dia, mana yang menurut dia lebih enak. Dan Anda bisa cek itu ya. Dan kalau misalkan milih kompetitor, pilih yang paling enak. Jadi kompetitor Anda di lokasi tersebut, mana yang paling enak, Anda ambil dengan harga yang sama ya. Kemudian Anda kasih ke konsumen Anda atau siapapun ya. Suruh pilih mana yang lebih enak menurut dia dan kenapa enak dan kenapa Anda milih itu, seperti itu. Dan itu ya, rasa makanan harus konsisten. Jadi rasa makanan itu harus konsisten dan ini menurut saya yang agak sulit ya, apalagi kalau misalkan kita sudah punya karyawan. Jadi saya sempat melihat sebuah video dari Raymond Chin, dia juga bilang itu ya, itu saya dapat dari itu ya, ternyata salah saya di sini gitu kan. Itu adalah rasa makanan itu harus konsisten. Salah satu alasan kenapa orang itu nggak balik itu karena makanannya nggak konsisten. Awal kesana enak, tapi ketika datang lagi kok nggak enak ya, nggak seenak pertama ya. Itu saya juga dapat pengalaman seperti itu juga ketika saya makan nasi goreng. Jadi saya langganan sebuah nasi goreng yang namanya Hauce ya, itu benar-benar enak. Ketika saya pertama kali makan di sana, wah itu sangat-sangat puas. Dengan harga 10.000 untuk nasi goreng, itu rasanya sangat-sangat memuaskan ya. Bahkan kalau misalkan itu dijual harga 12.000, itu pun masih worth it ya. Bahkan 15.000 ya, kalau misalkan dijual 15.000 itu masih worth it untuk rasanya. Meskipun ya untuk harga sebaiknya kita niru sama kompetitor ya, sehingga standar harganya. Nah, rasa makanannya itu enak, tapi beberapa waktu yang lalu saya makan lagi, itu rasanya berubah. Jadi kelihatannya dia merubah sausnya. Jadi sausnya itu dia turunkan untuk kualitasnya, mungkin agar tetap murah ya. Dan itu berdampak juga ke saya karena kok rasanya agak kurang ya. Rasanya berkurang sekali gitu kan. Harganya sama, mungkin bumbunya juga sama, tapi sausnya dirubah. Itu berkurang ya. Jadi menurut saya sebaiknya benar-benar rasa makanan itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian hindari memasukkan menu yang kurang memuaskan. Jadi kalau misalkan Anda punya banyak menu, hindari memasukkan menu-menu yang enggak memuaskan ya, atau tingkat memuaskannya itu kurang. Jadi misalkan Anda punya 10 menu misalkan, Anda harus memilih mana yang paling enak di situ dan mana yang paling nggak enak di situ. Sebaiknya Anda menghilangkan menu-menu yang nggak enak ya, sehingga apa? Sehingga ketika orang datang ke sana, yang dia dapatkan adalah pengalaman yang paling mentok di warung Anda, gitu kan? Jadi enak sekali ya, selalu ke sana enak terus gitu kan. Jadi dia nggak akan apa namanya, nggak akan kecewa. Kemudian juga untuk agar orang itu datang kembali, itu outlet harus nyaman dan menyenangkan ya. Ini kurang menyenangkan. Kemudian pelayanannya juga cepat gitu kan, menunggunya nyaman, nggak panas, nggak kotor, nggak terganggu, nggak harus bagus ya, nggak harus mewah, tapi yang penting adalah nyaman. Jadi seperti itu. Kemudian juga orang itu bosan ya, jadi konsumen itu bisa bosan. Jadi ketika dia datang pertama itu sangat enak, datang kedua enak, datang ketiga enak, datang kelima itu kepuasannya akan menurun, dan ketika dia kepikiran, dia mungkin akan kepikiran untuk mencari apa namanya, mencari produk lain yang menurut dia itu berbeda lagi. Jadi orang itu gampang bosan. Jadi untuk usaha kuliner kita itu sebaiknya itu menambah menu baru setiap 3 bulan sekali ya, terutama untuk yang misalkan outlet makanan ya, makanan pokok misalkan, kita bisa buat menu baru setiap 3 bulan sekali ya, untuk mendatangkan kembali konsumen kita ke kita, karena ada yang namanya itu ya, kebosanan. Kemudian detail selanjutnya adalah kita harus detail untuk meningkatkan profit ya. Jadi yang pertama adalah kita harus kurangi dan tekan biaya fixed cost atau biaya operasional bulanan, atau salah aja ya, biaya operasional bulanan. Jadi kita harus tekan ya. Itu ketika kita bisa menekan biaya, kita juga bisa meningkatkan profit dari setiap produk kita. Misalkan dengan mengurangi biaya mungkin transportasi. Jadi Anda harus benar-benar menghitung untuk setiap detail dari
apa namanya, barang-barang yang Anda beli. Mana sih yang bisa dikurangi untuk biayanya? Mungkin dengan membeli grosir, atau mungkin dengan mengurangi biaya tadi, biaya bensin, mungkin juga bisa dengan mengurangi yang lain-lain ya. Jadi Anda harus tahu mana hal yang paling apa namanya, pengeluaran yang paling besar di usaha Anda. Kemudian Anda bisa mencoba cari strategi untuk menurunkan biaya tersebut. Kemudian Anda juga bisa itu ya, detailnya Anda bisa membuat SOP yang efisien agar mungkin memasak lebih cepat, lebih mudah, dan juga mengurangi yang namanya resiko kesalahan dari karyawan kita. Jadi bagaimana caranya agar karyawan tidak melakukan kesalahan kayak gitu ya. Misalkan kalau misalkan nasi goreng itu bisa pakai yang namanya bumbu premix. Jadi nggak perlu motong-motong lagi, tinggal tuang, kasih apa namanya, tak kasih nasi, selesai. Jadi nggak perlu proses yang lama ya, misalkan tidak motong-motong atau apa gitu ya. Jadi lebih cepat dengan menggunakan premix. Dan juga kalau misalkan untuk meningkatkan profit, Anda juga bisa membuka outlet dengan jam yang panjang jika memungkinkan. Jadi ada beberapa makanan yang kalau misalkan kita buka itu sebaiknya buka dari dengan jam yang panjang ya, dari pagi sampai malam misalkan. Contohnya seperti makanan misalkan ayam geprek ya, ayam geprek itu bisa dimakan pagi, siang, sore. Jadi sebaiknya kalau misalkan buka itu bisa buka dengan jam yang panjang ya. Dan setelah Anda buka jam yang panjang, Anda tahu mana sih jam-jam yang ramai dan jam-jam yang sangat sepi dan sebaiknya tutup ya. Kalau misalkan saya sih sebenarnya itu ya, kalau misalkan jam 9 pagi atau mungkin Anda misalkan buka ayam geprek mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kalau jam 7 pagi itu sepi, ya sebaiknya Anda nggak buka jam 7 pagi ya. Jadi Anda sudah buka jam 7 sampai jam 9, kemudian Anda cek, oh ternyata mulai ramai itu jam 9 ya. Dan jam 7 sampai jam 9 itu nggak worth it ya untuk biaya operasional dibandingkan dengan penjualan, itu nggak worth it ya. Jadi ketika Anda hapus, oke lah, ini saya akan nggak akan buka jam 7, tapi saya akan buka mulai jam 9. Nah, mulai dari jam 9 tersebut itu mulai apa namanya, profit ya untuk cost per jam dan juga penghasilan per jamnya. Gimana ngitungnya ya? Jadi biaya apa namanya? Biaya operasional per jamnya di jam segitu itu lebih rendah daripada omset atau profit per jamnya di jam tersebut. Jadi seperti itu.